Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari Minggu yang diberkati. Hari ini mari kita siapkan hati kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, dan kasih Allah itu sungguh sangat terbukti. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kalau kami masih sehat, kuat, bergerak, bernafas, ini semua karena anugerah-Mu. Tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan, selain hanya kami bisa berkata terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah terbatas. Dan kami bersyukur karena kasih Allah itu sungguh sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu memberikan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, melayakkan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami tidak sia-sia, tapi kami percaya berkat anugerah Tuhan menjadi bahagian kami hari ini. Kami siap memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya, mari kita mau bersorak bersukacita dalam Tuhan. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa, tapi kalau kita cari Yesus, kita akan mengalami kepuasan dalam jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil oleh-Nya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil oleh-Nya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita merenungkan bahwa benar kasih Yesuslah yang membuat kita kuat hari-hari ini. Hanya kasih Allah yang sanggup mengobat setiap luka hati kita. Puji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir
abad hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan kami merasa tenang. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan dan sukacita yang sejati. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu, dan kami percaya Engkau Allah yang setia akan setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu pasti akan digenapi ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh akan semua perintah-perintah Tuhan. Bawalah kami Roh Kudus untuk kami senantiasa mengalir dalam aliran kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami sadari bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu senantiasa kasih Tuhan mengalir dalam hati kami, dalam jiwa kami, dan mengobat setiap luka-luka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami butuh firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah suara Injil kebenaran itu akan memberkati kami, memulihkan kami hari ini. Dan buatlah kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya, dan Dia selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Kita patut bersyukur selalu kepada Tuhan yang senantiasa memberi kita kekuatan. Di bulan Februari tanggal 15 ini, kembali kita ada karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kita. Perlu kita sadari bahwa Tuhan punya rencana baik buat saudara dan saya. Katakan dengan iman, ucapkan dengan percaya, Tuhan punya rencana baik buat saya. Pada kesempatan kali ini, saudara, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan satu tema, saat cemas menyerang. Kecemasan menjadi satu masalah mental hari-hari ini, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Belum lama kita mendengar ada anak SD yang bunuh diri. Ini ada lagi, baru-baru terjadi. Anak yang masih muda mengambil keputusan bunuh diri karena tidak tahan dengan omelan ibunya. Anak-anak yang masih muda ini depresi. Walaupun masih muda, mereka terganggu kesehatan mentalnya. Perlu kita ketahui, saudara, ada perbedaan antara kecemasan atau anxiety dengan depresi. Orang yang diliputi anxiety justru takut mati. Tapi kalau sudah level depresi, orang ini tidak berpikir lagi soal kehidupan, yang dipikirkannya hanyalah kematian. Maka tidak heran orang depresi cenderung akan mengambil sikap untuk mengakhiri hidupnya. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu punya mental health yang bagus, sehat jiwa dan fisik kita, sehat rohani kita, karena kita percaya ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kita. Nah, khusus tentang kecemasan, menurut penelitian ada sekitar 22% populasi di dunia ini mengalami kecemasan yang parah. Ini berarti 1 di antara 5 orang mengalami kecemasan. Tapi kecemasan juga punya tingkatan yang lain, yang sedang maupun yang ringan. Dan ini terjadi dalam realita hidup kita sehari-hari, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam kehidupan berbangsa kita.
Hari-hari ini ada banyak orang yang diliputi dengan kecemasan, merasa tidak ada kepastian masa depan. Kecemasan itu berbeda dengan ketakutan. Kalau orang takut, biasanya takut menghadapi apa yang di depannya secara nyata. Jadi sudah ada di depannya dan itu ia takuti. Tapi kalau kecemasan ini berbeda. Kecemasan adalah suatu sikap ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi di masa depan. Jadi membayangkan hari esok, misalnya 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi. Wah, nanti begini-begini. Dan muncul perasaan cemas, perasaan khawatir yang berlebihan, overthinking akan hari esok. Itu yang terjadi ketika kita terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, biasanya kita akan berputar-putar dengan pertanyaan, bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana nanti kalau seperti ini? Itu terbayang dalam pikiran kita. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kita khawatirkan, padahal belum terjadi. Dan inilah yang membuat kecemasan kita makin bertambah. Dan kalau terus dibiarkan, makin menjadi parah. Kecemasan punya dampak buruk bagi kesehatan fisik kita, juga jiwa kita, menurunkan kinerja kita, mengganggu hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dan bahkan mengganggu kehidupan rohani kita. Kita mulai kehilangan pegangan dan kehilangan iman kepada Tuhan. Hari ini kita belajar saat cemas menyerang itu kita harus bagaimana. Nah, kita akan belajar dari Kitab Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Apa sebenarnya yang dihadapi pemazmur dalam pasal 55 ini? Konteks pasal ini, saudara, pada saat itu pemazmur sedang dalam keadaan dikejar-kejar oleh musuhnya, yang tidak lain adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom, dan juga penasehatnya yang sangat dia percaya, yaitu Ahitofel. Pemazmur Daud yang sebenarnya adalah raja digulingkan oleh anaknya sendiri, Absalom, yang terkenal dan terpandang sebagai anak yang ganteng, perawakannya tinggi dan indah dipandang mata. Absalom punya paras yang elok, dan disebutkan tentang rambutnya indah, rambutnya tebal. Sebagai seorang pangeran dari kerajaan ayahnya sendiri, dia sangat dikagumi oleh banyak orang karena penampilannya dan karena karismanya. Cuma sayangnya Absalom menjadi tinggi hati, dan dia merasa lebih hebat dari ayahnya sendiri. Dan dia mengkhianati ayahnya, dan berhasil membelokkan hati bangsa Israel sehingga mengikuti dia. Dan pada saat itu, Raja Daud menghadapi situasi penyerangan yang dilakukan oleh anaknya sendiri yang ingin membunuhnya, yang bekerja sama dengan penasehat dari Daud. Dan situasi saat itu sangat berat sebelah. Jumlah orang-orang yang mengikuti Daud tidak sebanding dengan jumlah orang-orang yang mengikuti Absalom. Dari segi kuantitas, Daud kalah karena begitu banyaknya orang yang memihak kepada Absalom anaknya. Dalam kondisi yang demikian itulah Daud merasa cemas. Dia mengalami kecemasan, anxiety, dan hal ini secara jujur dia akui. Kita tidak perlu malu, saudara, untuk mengakui bahwa kita mengalami kecemasan, mengalami anxiety. Karena kejujuran kita, keterbukaan kita, itu menjadi jalan untuk kita mengalami kesembuhan. Kalau kita terus-menerus menyangkali bahwa kita tidak punya anxiety, kita tidak cemas, justru itu menghambat kesembuhan kita. Daud mengakui kecemasannya di hadapan Tuhan,
sebagai seorang raja, bahkan juga dia adalah panglima perang, orang yang sering berhasil dalam pertempuran. Daud tidak malu untuk menuliskan perasaannya, anxiety yang dia alami, dan anxiety itu dia bawa kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud dalam situasi kecemasannya adalah dia datang kepada Tuhan. Kita perhatikan di ayat 17, di situ dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah. Dia berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari manusia. Dia juga tidak mencari alternatif-alternatif yang lain. Seringkali kita ketika cemas kita mencari solusi dari yang lain. Di zaman sekarang ini masih saja ada orang yang pergi ke dukun, pergi kepada orang yang disebut sebagai orang pintar, paranormal dan semacamnya. Padahal sebenarnya kuncinya sederhana saja, datang kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia berseru kepada Tuhan dan dia berdoa, bukan hanya sekali saudara, tapi secara konstan dia berdoa setiap hari. Dan setiap hari itu pagi, siang, petang, dia dengan tekun berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Biasanya kalau orang sakit minum obat 3 kali sehari. Tapi kalau berdoa, wah, hanya sekali-sekali saja. Malah yang sering terjadi tidak berdoa sama sekali. Ini saudara yang perlu kita sadari sebagai kekurangan kita. Ketika kita cemas, mengalami putus asa, kekhawatiran yang sangat-sangat menguasai hati pikiran kita, berdoalah kepada Tuhan. Ada macam-macam obat penenang yang bisa diresepkan oleh psikiater atau psikolog untuk orang yang mengalami anxiety. Mungkin obat itu diminum beberapa kali sehari. Tapi saudara, obat yang terutama yang tersedia buat kita saudara adalah berdoa setiap hari kepada Tuhan secara konstan. Di ayat 18 tertulis, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Daud menumpahkan segala kecemasannya kepada Tuhan, semua perasaannya dia ungkapkan kepada Tuhan, dan semuanya itu Tuhan dengar. Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Air mata kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Daud berharap kepada Tuhan dalam kecemasannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan aku. Inilah yang menjadi pengharapan Daud. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu bagaikan sauh yang kuat dan tidak akan pernah sia-sia. Daud mengimani pertolongan Tuhan. Di ayat 19 kita perhatikan apa yang dia katakan. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Ini adalah perkataan iman yang diucapkan oleh Daud dalam masa-masa yang penuh dengan kecemasan. Kita perlu mengoreksi iman kita saudara. Di saat-saat mencemaskan, di saat-saat penuh dengan kekhawatiran, apa yang kita ucapkan? Apakah kata-kata iman? Ataukah kita mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan diri kita, yang meruntuhkan semangat dan pengharapan kita? Imani janji Tuhan dan perkatakan perkataan-perkataan yang baik sesuai dengan firman Tuhan yang berkuasa. Apa yang terjadi saudara pada pemazmur dan kepada setiap kita yang datang kepada Tuhan berdoa, berharap dan beriman, ada damai sejahtera dan sukacita. Ketika pemazmur berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka kecemasannya hilang. Yang ada adalah sukacita dan damai sejahtera. Dalam Filipi 4 ayat 7 dinyatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7 ini saudara tidak berdiri sendiri, tapi ada ayat sebelumnya di ayat 6 yang mengatakan
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita khawatir, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah kita memiliki damai sejahtera dan sukacita Allah di dalam hati kita. Selanjutnya yang terjadi adalah kuasa Tuhan bekerja. Karena doa-doa kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya Daud mengalami lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan melakukan pembelaan buat Daud. Bahkan Tuhan berperang bagi Daud. Ketika kita berdoa, saudara, kita masuk dalam dimensi roh, di mana kuasa Allah yang tidak terlihat itu bekerja, mengintervensi kehidupan kita. Dan kuasa Allah yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata dalam manifestasi pertolongan yang Tuhan nyatakan dan kita alami. Daud diberi kemenangan oleh Tuhan, sekalipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan pasukan yang mengikuti Absalom dan Ahitofel. Tapi Daud mengalami kemenangan karena Tuhan. Itulah yang terjadi bagi kita, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, berharap dan percaya, kita diberi kekuatan dan kemenangan luar biasa. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia di sini, saudara? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kekuatan sorgawi yang dilimpahkannya atas kita untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan atas segala persoalan demi persoalan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kecemasan yang sedang saudara alami hari-hari ini? Apakah saudara sedang cemas karena belum mendapatkan pekerjaan? Sudah lulus dari university beberapa tahun lalu, tapi pekerjaan masih belum kunjung datang. Jangan biarkan kecemasan menguasai hati saudara. Selalu ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan. Ada anak muda yang sudah 4 tahun menganggur, tapi ketika dia meminta didoakan dan bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa pertolongannya. Dia diterima bekerja di satu perusahaan yang ternama. Apakah saudara mengalami masalah kesehatan sehingga itu membuat saudara mengalami kecemasan? Mari serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang memegang nafas hidup kita. Tuhan yang mengatur hari-hari kita. Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Dan Dia memegang hidup saudara dan saya. Kalau belum waktunya, kita belum akan dipanggil Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya, kita akan kembali kepadanya dan kita akan masuk dalam kemuliaan. Jangan biarkan kecemasan itu menguasai hati dan pikiran kita. Jalani hidup dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu ada beserta dengan saudara. Apakah saudara cemas dengan masa depan saudara? Merasa tidak ada harapan, masa depan suram. Mungkin orang-orang mengatakan, oh kamu pendidikannya rendah, kamu tidak punya keahlian, kamu tidak akan berhasil dan sebagainya. Mari serahkan masa depan saudara kepada Tuhan. Tuhan katakan, rencanaku bagimu adalah rencana masa depan yang penuh dengan harapan. Apakah saudara takut pada kematian? Setiap orang pasti akan mati suatu saat. Tapi kita percaya, sesuai dengan janji firman Tuhan, setiap kita yang ada di dalam Kristus menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah hal-hal lainnya membuat saudara cemas? Pasangan hidup, pergumulan studi, usaha, ada masalah finansial, masalah dalam pelayanan dan sebagainya. Mari
serahkan semua kepada Tuhan. Ambil sikap untuk mendekat kepada Tuhan dan berdoa. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita yang mengalami pergumulan, jangan biarkan diri kita jauh dari Tuhan. Tuhan itu dekat pada kita, maka mendekatlah kepadanya. Serahkan semua kepada Tuhan, kekhawatiran kita, kecemasan kita, pergumulan-pergumulan kita. Tuhan memelihara saudara dan saya. Masih dalam Mazmur 55, di ayat yang ke-22 di situ dinyatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan setelah itu saudara, apa yang kita lakukan? Nantikan Tuhan bekerja. Nantikan Tuhan dengan kekuatan dan keteguhan hati kita. Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti membela dan menyatakan pertolongannya kepada kita. 24 tahun yang lalu, saya dilanda anxiety, kecemasan selama beberapa tahun. Tadinya saya tidak menyadari, tapi lama-kelamaan anxiety ini mengganggu kehidupan saya, menghalangi aktivitas saya. Tapi kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Kasih-Nya begitu besar bagi saya. Saya disadarkan Tuhan untuk berserah selalu kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Tuhan melepaskan saya dari segala kecemasan. Saya dilepaskan secara total dari semua anxiety, dan saya dapat menjalani hidup dan aktivitas dengan baik dan lancar. Sungguh Tuhan itu baik, dan kita dapat selalu mengandalkan Tuhan yang senantiasa Immanuel beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu memberikan kami pengharapan, membukakan jalan bagi kami. Firman-Mu membawa kuasa dalam hidup kami. Dan firman-Mu mendobrak segala benteng-benteng yang menghalangi kami untuk mengerti kehendak-Mu. Semua benteng-benteng yang menghalangi kami untuk mengalami kemenangan. Semua tipu muslihat iblis, Tuhan hancurkan dengan kuasa firman. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami mengerti saat ini bahwa ketika kami mengalami kecemasan, saat kecemasan menyerang, saat kecemasan melanda, kami punya solusi di dalam Tuhan. Engkau Tuhan adalah pertolongan kami. Engkaulah kunci dari jawaban atas segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari pemazmur, bagaimana saat dia cemas, dia datang kepadamu Tuhan, berdoa, berharap dan percaya kepadamu. Kami mau bersikap demikian juga, sehingga kami tidak diliputi dan tidak dikuasai kecemasan, tapi kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan yang dari Tuhan. Lawatlah ya Tuhan setiap yang mendengar firman-Mu pada saat ini, khususnya yang sedang dalam kecemasan, anxiety, kekhawatiran yang sangat-sangat melanda hati pikiran mereka. Lawatlah ya Tuhan dan lepaskan dari segala bentuk kecemasan, kekhawatiran, anxiety. Kesembuhan dari Tuhan terjadi atas setiap kami yang mengalami kecemasan, dan pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus-Mu bekerja dan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang pekan ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala sesuatu. Pimpin kami, agar kami berkemenangan, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Kami percaya segala pergumulan kami, Tuhan tilik dari tempat maha tinggi, dan Tuhan melawat kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini.
Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.